Selamat pagi semuanya, para pemirsa, anak-anakku sekalian, murid-murid SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini kita akan membahas di pembelajaran pertama kali kita di tahun ajaran 2020-2021 pada semester ganjil untuk kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak SMK. Pemodelan perangkat lunak tentu kalau kita berbicara tentang model tentu adalah bentuk atau cara-cara untuk menyelesaikan atau menggambarkan suatu gambaran daripada suatu perangkat lunak. Nah, kita lihat presentasi selanjutnya itu perkenalan dari perangkat lunak, ya, pemodelan perangkat lunak. Satu, pemodelan perangkat lunak atau sistem engineering model. Pemodelan perangkat lunak adalah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk permodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara struktur dan berorientasi objek. Itu ya, perkenalan dari sebuah perangkat lunak. Tujuan pembelajaran permodelan perangkat lunak yang pertama adalah mengetahui konsep rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Ya, anak-anak pasti sudah tahu apa itu rekayasa perangkat lunak karena kalian sudah mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak, jadi tidak perlu menjelaskan lagi tentang software engineering atau jurusan perangkat lunak tersebut, ya. Yang kedua, memahami tahapan pengembangan perangkat lunak. Jadi kita perlu memahami pengembangan perangkat lunak. Jadi jika kita diminta untuk mengembangkan sebuah atau membuat sebuah program komputer, tentu kita perlu dulu memahami apa sih yang perlu kita kembangkan, apa yang harus kita bangun dari sebuah perangkat lunak tersebut. Yang ketiga, mengetahui komponen dan karakteristik perangkat lunak. Ya, jadi kita perlu mengetahui komponennya apa aja yang kita kembangkan, karakteristiknya apa saja. Ya. Karakteristiknya, komponennya misalnya komponen pembiayaan, ya tentu ada komponen customer, komponen biaya, pelanggan, terus dan lain sebagainya. Karakteristiknya apa? Tentu karakteristiknya adalah bidang bisnis, bidang pembiayaan. Yang keempat, mengetahui pembagian perangkat lunak dalam domain dan aplikasi. Ini penting, kita perlu mengetahui pembagian domainnya dan aplikasinya untuk apa, ya. Itu kita akan bahas lebih dalam di pengenalan ini. Kita cukup mengenal secara luar dulu, ya, kulit-kulitnya saja. Pengertian. Pemodelan dalam suatu rekayasa perangkat lunak merupakan suatu hal yang dilakukan di tahapan awal. Dalam suatu rekayasa dalam perangkat lunak, sebenarnya masih memungkinkan tanpa melakukan suatu permodelan. Namun, hal itu tidak dapat lagi dilakukan dalam suatu industri perangkat lunak. Permodelan dalam perangkat lunak merupakan suatu yang harus dikerjakan di bagian awal dari rekayasa dan pemodelan ini akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Ya, itu pengertiannya. Selanjutnya, yang kedua, di dalam suatu industri dikenal berbagai macam proses. Demikian juga halnya dengan industri perangkat lunak. Perbedaan proses yang digunakan akan menguraikan aktivitas-aktivitas proses dalam cara-cara yang berlainan. Perusahaan yang berbeda-beda menggunakan proses yang berbeda untuk menghasilkan produk yang sama. Tipe produk yang berbeda mungkin dihasilkan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan proses yang berbeda. Namun, beberapa proses lebih cocok dari lainnya untuk beberapa tipe aplikasi. Jika proses yang salah digunakan akan mengurangi kualitas kegunaan produk yang dikembangkan. Jadi, perlu kita gimana proses-proses dari
sebuah industri, baik itu industri perangkat lunak yang kita kembangkan ya. Menurut beberapa ahli perangkat lunak, pemodelannya adalah menurut Grace-Bock, James Rembock, dan Ivar Jacobson. Prinsip dari pemodelan adalah satu. Prinsip dari pemodelan menurut para ahli ini adalah yaitu memilih model apa yang digunakan, bagaimana masalahnya, dan bagaimana juga dengan solusinya. Jadi prinsipnya adalah memilih model apa yang digunakan, kemudian bagaimana masalahnya dan bagaimana juga dengan solusinya. Jadi memilih, kemudian menemukan masalahnya, dan bagaimana juga dengan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang perlu dikembangkan dalam pemodelan perangkat lunak. Jadi harus menemukan ini dulu ya, baru bisa mengembangkan. Yang kedua, setiap model dapat dinyatakan dalam tingkatan yang berbeda. Ya, setiap model tentu memiliki tingkatan yang berbeda. Model yang terbaik adalah yang berhubungan dengan realitas. Jadi model yang kita kembangkan harus berhubungan dengan realitas dari kebutuhan sebuah industri ya. Jangan mengembangkan sebuah model di luar dari kebutuhan, maka itu akan mempersulit diri sendiri atau tidak kena sasaran, tidak tepat sasaran dari produk yang kita buat. Yang keempat, tidak pernah ada model tunggal yang cukup baik. Setiap sistem yang baik memiliki serangkaian model kecil yang independen, ya, yang bebas ya. Nah, diharapkan siswa mampu melakukan dari pelajaran ini, diharapkan siswa mampu melakukan satu, tahapan pengembangan perangkat lunak. Dua, model pengembangan perangkat lunak. Jadi model-modelnya ya, setelah tahapan pengembangan, kemudian mengembangkan modelnya. Yang ketiga, pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak secara terstruktur. Struktur sistem development atau data flow diagram, struktur chart atau interrelationship diagram. Itu kita bahas nanti ya di entity relationship dan sebagainya. Yang keempat, pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak berorientasi object oriented system development atau United Modeling Language, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram ya. Dalam bahasa Inggris kalian harus biasa juga dalam bahasa-bahasa seperti ini ya. Itu yang diharapkan kepada siswa nantinya punya keahlian di sini ya. Yaitu mampu mengembangkan perangkat lunak, kemudian mampu mengembangkan model dari perangkat lunak tersebut di tahapan-tahapan yang sebelumnya tadi ya. Sini pada rekayasa perangkat lunak banyak model yang dikembangkan untuk membantu proses pengerjaan perangkat lunak. Model-model ini pada umumnya sering pada model proses pengembangan sistem yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC. Yang pertama adalah waterfall model. Nah, ini waterfall model nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini, sedikit ketemu tentang waterfall model ya. Yang B, evaluation software process model. Yang C, transformasi formal. Yang D, model rapid application development atau RAD ya. Yang E, prototyping model. Yang E, component based development model. Nah, ini ada 6 model yang pada umumnya sering dipakai di dunia untuk pengembangan permodelan perangkat lunak. Perlu dicatat ya, itu perlu diingat ya kalian pelajarannya. Jadi kita bahas di sini tentang waterfall model. Waterfall model yaitu model perang waterfall atau sering kali disebut dengan sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan perkembangan oleh proses perencanaan atau planning, kemudian modeling,
pembangunan, instruction, dan penyebaran development yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Disebut waterfall berarti air terjun karena memang diagram tahapan prosesnya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Kita lihat di sini rekrutmen ya, mulai rekrutmen terhadap pengembangan pemodelan atau pengembangan perangkat lunak. Kita mulai mencari atau meneliti kebutuhan dari suatu industri apa saja dalam pengembangan produk yang kita butuhkan yang akan dikembangkan. Kemudian membuat desain modelnya, desain dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Kemudian menerapkan, mengimplementasikan dari desain tersebut cocok atau enggak. Kemudian verification atau memverifikasi sebuah dari langkah-langkah di atas. Kemudian adalah perawatan dari sistem yang kita model yang kita kembangkan tadi sehingga dirawat. Kalau sudah development, didesain, diimplementasikan sudah cocok ya, kemudian diverifikasi programnya atau modelnya itu sudah jalan, sistem sudah jalan normal, baru kita adakan perawatan terhadap model tersebut atau sistem yang kita buat ya. Nah, itu langkah-langkah dari pemodelan waterfall model ya. Kita bahas lebih dalam lagi. Aktivitas waterfall model yang pertama, requirement analysis atau definition, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Yang kedua, system and software design. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai, dikumpulkan secara lengkap. 3. Implementasikan in unit testing. Implementation in unit testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji. Jadi setelah kita requirement atau mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kebutuhan apa yang dibutuhkan dari suatu industri untuk pengembangan pemodelan perangkat lunak yang akan kita bangun. Setelah dapat, kemudian kita desain, dikerjakan setelah kebutuhan selesai, dikumpul secara lengkap. Jadi desain dikumpulkan, kemudian terbentuk desain baik interface maupun user interface-nya ya. Kemudian diimplementasikan atau dites atau di tes ya, implementasi di tes. Desain program terjemahan ke dalam kode-kode program. Nah, itu kalian belajar pemrograman ya, bahasa coding atau kode-kode program yang sudah kita pelajari dari logika algoritma sampai membuat coding ya. Itu tujuannya adalah seperti ini, kita membuat codingnya dari sebuah permodelan yang akan kita buat nanti, tentu harus bisa berjalan, maka dibutuhkan coding atau bahasa program untuk berkomunikasi dengan komputer supaya bisa mengerjakan program yang kita inginkan ya. 4. Integration and system testing, penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan sistem testing ya. 5. Operation and maintenance, jadi pengoperasian dan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Jadi program atau sistem yang sudah kita buat biasanya kita akan operasikan di lingkungan industri yang membutuhkan, kemudian juga dilakukan pemeliharaan, biasanya berjalan bertahun-tahun, dan juga kalau ada perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dari industri tersebut. Biasanya mereka ada perubahan-perubahan nantinya, oh ini tidak sesuai lagi, harus dirubah begini ya, maka di maintenance-nya itulah kita perlu melakukan perubahan atau pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan di industri tersebut ya. Kemudian dari waterfall ya, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. 2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, itu ya. Jadi tahapan-tahapan dari
waterfall model ya. Banyak model-model yang kita pelajari. Nanti hari ini kita mengupas sedikit mengenai permodelan perangkat lunak. Jika kalian ada pertanyaan, boleh menuliskan di kolom komentar dari YouTube ini ya. Kemudian nanti akan dijawab ya di kolom tersebut. Untuk berlangganan dari program pembelajaran perangkat lunak, baik permodelan perangkat lunak, baik pemrograman dasar maupun pemrograman web dan perangkat bergerak, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan web dan kemudian di perangkat bergerak seperti Android dan Apple ya, bisa kita pergunakan di sana program-program kita. Maka itu dibahas di pelajaran nanti itu tentang pemrograman web dan perangkat bergerak. Oke, demikian dulu pelajaran kita pagi ini. Silahkan like and subscribe dan di bagian channel ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Untuk materinya, kalian bisa memintanya di kolom komentar, nanti akan dikirimkan ke WhatsApp atau email masing-masing yang membutuhkan. Selamat pagi, semoga selalu semangat dalam belajar daring ya. Tetap semangat belajarnya. Kita akan selalu membimbing sedemikian rupa dari komunikasi yang baik. Kalian boleh bertanya apa yang belum dapat, belum mengerti, tanyakanlah sejelas-jelasnya kepada SF Channel Learning Center ya, atau langsung ke WhatsApp saya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di pelajaran minggu depan.